Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Hai Youth, kembali lagi di dalam Youth for Christ bersama saya Philip Theodorus Sayarang. Hari ini firman Tuhan berjudul semikolon berdasarkan Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 7 sampai 12. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk hari yang Tuhan berikan bagi kami, di mana kami bisa kembali beraktivitas, menjalani setiap kegiatan yang Tuhan juga berikan bagi kami. Namun saat ini kami ingin bersama merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan yang menuntun dan juga memimpin, memberikan kami hikmat dan pengertian, supaya firman-Mu boleh menjadi bagian yang kami hidupi dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 7 sampai 12. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ, karena ia bermaksud untuk berangkat keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Di ruang atas tempat kami berkumpul ada banyak lampu. Seorang pemuda bernama Eutikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, pemuda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah meninggal. Paulus turun ke bawah, lalu merebahkan diri ke atas pemuda itu, mendekapnya dan berkata, "Jangan khawatir, ia masih hidup." Setelah kembali ke ruang atas, Paulus memecah-mecahkan roti, lalu makan. Sehabis makan, ia berbicara lama lagi sampai fajar menyingsing. Kemudian ia berangkat. Sementara itu, mereka membawa pemuda itu dalam keadaan hidup, dan mereka semua merasa sangat terhibur. Rekan-rekan, semikolon atau tanda baca titik koma menjadi simbol dalam gerakan kesehatan mental, yaitu harapan dan keberanian untuk berjuang hidup. Banyak orang merasakan betapa sakitnya mengalami kegagalan, dikecewakan, dikhianati, dan ditinggalkan. Banyak pula yang frustasi oleh beban hidup yang dipikul, merasa putus asa, kehilangan arah, kesepian, dan tidak lagi memiliki harapan. Ada pula yang berpikir untuk menyakiti diri sendiri, bunuh diri, atau mencari pelarian hingga menjadi pecandu. Di tengah situasi demikian, bagaimana harapan dapat dinyalakan sehingga keberanian untuk berjuang kembali muncul? Eutikus adalah seorang pemuda yang hadir dalam pertemuan ketika Paulus berbicara panjang lebar. Hingga tengah malam Paulus berbicara dan Eutikus pun tertidur. Ruang pertemuan tempat mereka berkumpul berada di lantai atas, dan Eutikus tertidur di dekat jendela. Pemuda itu kemudian terjatuh dari ruang atas hingga ke bawah dan meninggal. Namun Paulus turut mendapati pemuda itu. Ia merebahkan diri ke atas pemuda itu, mendekapnya, dan Eutikus kembali hidup. Meski Eutikus jatuh dari tempat yang sangat tinggi, ia tetap hidup karena Tuhan menolong melalui Paulus. Youth, mungkin kamu atau orang di sekitarmu sedang merasa letih secara rohani dan emosional karena persoalan yang sangat berat. Namun ingatlah, seperti Eutikus yang didekap Paulus dan tetap hidup, Tuhan pun selalu mendekapmu. Carilah dukungan dari orang-orang baik untuk menyalakan harapan dan membangkitkan daya juangmu untuk hidup. Masih ada harapan. Tuhan belum selesai dengan hidupmu, kehidupan masih berlanjut. Dua pertanyaan yang kiranya dapat menjadi perenungan bagi setiap kita. Bagaimana Paulus merespon Eutikus yang jatuh? Lalu yang kedua,
siapakah orang yang bisa kamu dukung untuk menyalakan harapan hidupnya? Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk setiap orang-orang yang Tuhan pakai dalam hidup kami, yang tetap mendekap kami dan tetap menolong kami untuk bisa menyalakan harapan hidup kami. Kami percaya setiap orang tersebut adalah menjadi bukti bagaimana Tuhan yang bekerja dan juga Tuhan yang menyatakan kasih-Nya dalam hidup kami. Biarlah Tuhan juga senantiasa memakai kami untuk bisa menjadi orang-orang yang menolong sesama, menemukan harapan untuk bisa berjuang kembali dalam hidup mereka. Dan kami bersyukur biarlah firman Tuhan ini boleh tinggal dan hidup dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih sudah mengikuti renungan Youth for Christ. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe dan membagikan renungan ini kepada teman-teman lainnya. Tuhan Yesus memberkati.